Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok akuntansi yang dibentuk oleh Bu Fauzia, ya, dengan nama saya Syaratul Libani beserta rekan-rekan saya. Setiap alur siklus nanti mereka akan memperkenalkan diri mereka dan bagian editor yang bernama Destri. Baik, tanpa basa-basi, mari kita menyimak. Persamaan akuntansi adalah sebuah rumus dasar dalam akuntansi yang menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Sederhananya, persamaan ini menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Rumus dasar persamaan akuntansi: aset sama dengan kewajiban plus modal. Penjelasannya, aset semua sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai ekonomis seperti kas, peralatan, bangunan, dan bidang. Kewajiban: utang atau kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain seperti utang bank, utang kepada pemasok, dan utang gaji. Modal: selisih antara aset dan kewajiban yang merupakan hak kepemilikan pemilik terhadap perusahaan. Di tanggal 1 Juni, pemilik Tuan Anton menyetorkan uang secara tunai 50 juta dan perlengkapan 3 juta untuk dijadikan modal awal pendirian perusahaan. Jadi kita catat di tanggal 1 Juni, pemilik Tuan Anton menyetorkan uang secara tunai 50 juta. Kemudian, selain kas masuk, di soal ini ada perlengkapan sebesar 3 juta. Karena itu nggak ada perlengkapan, kita akan membuat perlengkapan di samping kas sebesar 3 juta. Kemudian, setelah masuk di kas dan perlengkapan, tidak lupa ini dijadikan sebagai modal awal. Berarti modal kita letak di pasif, di bagian pasif. Maaf, saya lupa. Ini pasif. Ini bagian aktiva. Modal letak di kiri dan kewajiban letak di kanan. Tadi kita tulis di pasifnya sebesar 53 dikarenakan kas 50 juta dan perlengkapan 3 juta. Jadi di modal kita tulis 53 juta. Baik, soal yang kedua, pada tanggal 3 Juni dibeli peralatan dengan membayar secara kredit senilai 8 juta. Nah, dibayar secara kredit. Berarti yang pertama, kita mendapatkan aset. Aset kita berbentuk peralatan, berarti kita bikin akun peralatan di samping perlengkapan. Peralatan ini senilai 8 juta. Kemudian dikarenakan dia secara kredit, kredit tadi berarti dengan sama juga kita berhutang dengan orang. Jadi itu termasuk kewajiban kita untuk melunasi hutang. Berarti 8 juta ini masuk di kewajiban, bukan di modal. Baik, saya lupa, maaf. Setiap ini pasti harus ditulis keterangannya ya. Baik, kita lanjut di tanggal 5 dengan soal ketiga, yaitu dibayar sewa kantor senilai 1 juta untuk bulan Juni. Berarti yang terpengaruh di aktiva yaitu kas. Nah, dikarenakan kas, kita harus membuat atau memberi kode tanda strip ataupun tanda kurung. Dengan tujuan kita tahu bahwa keuangan kita ada pengeluaran uang sebesar 1 juta. Untuk kurung. Dan tidak lupa juga kas mempengaruhi modal. Berarti kita menulis juga di modal. Baik, untuk soal yang keempat, yaitu diterima pendapatan jasa sejumlah 3.500.000 karena sudah menyelesaikan servis 5 kendaraan. Berarti kita menerima pendapatan sebesar 3.500.000. Maka ditulis di akun kas sebesar 3.500.000. Dan tidak lupa juga selain kas di aktiva, berpengaruh juga dengan modal sebesar 3.500.000. Oke, baik, soal selanjutnya yaitu di tanggal 20
dibayar utang atas transaksi pada tanggal 3 Juni senilai 4 juta. Berarti kita ngutang kepada orang senilai 4 juta, di bagian aktiva itu lebih mempengaruhi ke kas. Maka dari itu kita tulis senilai 4 juta di akun kas karena uang kita berkurang. Dan di bagian pasif, karena kita utang, ingat ya, karena kita utang berarti di pasif ini mempengaruhi bagian kewajiban, dikarenakan kita wajib untuk melunasi hutang. Berarti kita tulis di bagian kewajiban senilai 4 juta rupiah. Oke, di tanggal 23. Di tanggal 23 telah diselesaikan servis mobil senilai 2 juta yang akan dibayarkan pada awal bulan berikut. Berarti boleh dikatakan kita mendapatkan uang yang minggu lalu dikarenakan orang yang berhutang dengan kita. Beda dengan di tanggal 20. Tanggal 20 kita yang berhutang dengan orang lain, sedangkan di tanggal 23 orang lain yang berhutang ke kita. Berarti itu termasuk di akun piutang. Kita tulis akun piutang. Oke. Akun piutang di tanggal 23 dengan nilai 2 juta rupiah yang akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya. Selain mempengaruhi piutang di bagian aktiva, tidak lupa juga dengan pasif. Pasif mempengaruhi di modal, karena piutang tidak masuk kewajiban. Jadi kita tulis di modal dengan sebesar 2 juta. Baik, di tanggal 25 soalan yang terakhir yaitu dibayar gaji karyawan senilai 1.500.000. Berarti kas kita keluar, pengeluaran kita di bagian kas itu sebesar 1.500.000 dengan buka kurung, dengan kasih kode buka kurung ataupun strip boleh. Di aktiva, kas ini bersangkutan dikarenakan uang kita keluar, sedangkan di pasif itu tidak di kewajiban karena dia tidak membayar hutang, melainkan dia membayar beban gaji karyawannya sendiri. Dan di bagian pasif hanya bersangkutan di modal. Berarti kita tulis seperti ini juga, seperti tadi juga. Kemudian kita hitung hasilnya. Saya hitung dulu, kita hitung ini, hitung kas, hitung perlengkapan 50 ditambah 3 juta ditambah 8 juta dikurang 1 juta ditambah 3.500.000 dikurang 4 juta ditambah 2 juta dikurang 1.500.000. Hasilnya totalnya 60 juta rupiah. Sekarang kita akan menghitung juga dengan pasif apakah sama atau tidak. 53 juta ditambah 8 juta dikurang 1 juta ditambah 3.500.000 dikurang 4 juta ditambah 2 juta dan dikurang 1.500.000. Jumlahnya yaitu sama, syukur sama 60 juta. Berarti ini dinyatakan balance. Jurnal umum atau jurnal transaksi adalah catatan sistematis dan kronologis yang dimiliki perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. Jurnal berfungsi mencatat dan meringkas setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, sedangkan akun dan buku besar berfungsi mencatat transaksi perusahaan menurut jenis transaksinya. Jadi, jurnal bukan berfungsi menggantikan buku besar dan akun, tetapi antara keduanya saling melengkapi satu dengan lainnya. Transaksi yang telah dijurnal di buku jurnal setiap beberapa waktu, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali harus diposting atau dipindahkan ke buku besar sesuai dengan jenis akunnya. Penjurnalan atau pencatatan transaksi pada jurnal umum adalah tahap kedua dalam siklus akuntansi setelah melakukan analisis terhadap bukti transaksi. Baiklah, kita lanjutkan pada contoh soalnya saja. Karena jurnal transaksi ini adalah tahapan kedua dalam siklus akuntansi, maka kita akan mengambil dari persamaan dasar akuntansi yang telah dibuat oleh Puspa. Tanggal yang pertama bulan 11. Di sini terlihat kas bertambah 50 juta. Perlengkapan juga bertambah 3 juta. Lalu modal juga bertambah. Jadi ditambah 2 ini ya. Di sini kita harus tahu dulu setiap akun ini bertambahnya di
debit apa di kredit. Oke, selanjutnya pada tanggal 3 bulan 11. Sebelumnya seperti ini ya teman-teman, kolom pada jurnal transaksi. Di sini ada kolom nomor, kolom keterangan dan atau akun. Ini kolom referensi. Ini buat kode-kode akun. Ini kolom debit dan ini kolom kredit. Kita akan kerjain sampai akhir tanggal terakhir ya. Nah kawan-kawan, saat membuat keterangan akunnya, cara membacanya seperti ini teman-teman. Pas perlengkapan pada modal, perlengkapan peralatan pada utang, jawaban sewa pada utang. Ini setiap misalnya kan modal bertambah di kredit, utang bertambah di kredit, maka ini diletakkan agak menjorok ke dalam ya kawan-kawan. Dan seperti ini hasilnya sampai akhir. Baru setelah itu kita akan menjumlahkan debit ini semua dan kredit ini semua. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang buku besar akuntansi. Buku besar akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup segala jenis transaksi mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Nah, apa saja sih fungsi buku besar akuntansi? Yaitu yang pertama yaitu mencatat transaksi, yang kedua menyusun data, yang ketiga yaitu pemantauan keuangan, yang keempat pelaporan pajak, yang kelima pengambilan keputusan. Dan apa saja sih jenis-jenis buku besar? Yang pertama adalah buku besar umum, yang kedua buku besar piutang, yang ketiga buku besar utang, yang keempat buku besar kas. Mengapa buku besar akuntansi penting? Yang pertama itu pemantapan keuangan, yang kedua pelaporan pajak, yang ketiga perencanaan keuangan, kelima pengambilan keputusan. Segitu ya penjelasan ringkas saya tentang buku besar akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah soal tentang buku besar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan soal tentang buku besar yang saya buat. Tadi saya sudah membuat soal buku besar dan ini soalnya, kali ini saya akan menjawabnya. Ketika kita mau membuat buku besar, alangkah baiknya kita membuat garis dulu segini, tanggal debit kredit. Dan jika di tanggal 1 Juni ini hasil 50 juta di debit dan kebalikannya di kredit. Jadi kalau misalnya ini ditambah, besok yang hasil ditambah ini dikurang, jadi hasilnya ini totalnya. Dan sebenarnya pun gitu, di perlengkapan, di modal, di peralatan, di utang dan segalanya pun ketika ini membuat garis dulu ya teman-teman. Dan apabila di tanggal segitu di debit, dan di tanggal lagi di kredit posisinya. Ini segitu aja penjelasan singkat tentang soal buku besar yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah ya teman-teman. Pengertian neraca saldo adalah laporan keuangan yang berisi daftar semua akun beserta saldo akhir dari masing-masing akun pada periode tertentu. Sederhananya, neraca saldo ini seperti foto kondisi keuangan perusahaan pada saat itu. Nah, cara membuat neraca saldo, yang pertama kumpulkan saldo akhir. Catatan saldo akhir dari setiap akun dalam buku besar. Kedua, susun dalam tabel. Nah, buat tabel dengan kolom akun saldo debit dan saldo kredit. Yang ketiga, jumlahkan total saldo debit dan total saldo kredit. Keempat, verifikasi. Pastikan total debit hasilnya balance dengan total kredit. Baik, ini saya ambil dari soal yang paling pertama, persamaan akuntansi. Setelah persamaan akuntansi, jurnal, terus buku besar, kemudian neraca saldo. Neraca saldo ini kita akan nama akunnya kita akan ambil di bagian di buku besar, ya. Kita ambil di buku besar setiap nama akun yang sudah dipelajari oleh si pemateri. Yang pertama yaitu akun kas senilai 40 juta di bagian debit. 40 juta di bagian debit. Kemudian akun perlengkapan bagian debit juga senilai 3 juta. Kemudian modal saya tidak tahu nomor akunnya karena yang selainnya itu saya buka di Google. Ini nilainya senilai 53 juta di bagian kredit. Dan peralatan 113 peralatan di debit sebesar 8 juta. Kewajiban sebesar 4 juta di bagian kredit. Beban gaji
beban gaji senilai 2.500.000 di bagian debit, dan nama akun pendapatan sebesar 5.500.000 di bagian kredit, 5.500.000 di bagian kredit, dan piutang di bagian debit sebesar 2 juta. Ini totalnya kita hitung debit secara debit dan kredit secara kredit. Saya sudah menghitungnya. Ini total hasil debit itu sebesar 62.500.000 dan di kredit sebesar 62.500.000. Berarti hasilnya balance. Jurnal penyesuaian adalah dokumen akuntansi yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencatat transaksi yang belum tercatat jurnal umum. Jurnal penyesuaian dibuat untuk memastikan bahwa semua transaksi terekam dengan akurat dan tepat waktu. Fungsi jurnal penyesuaian antara lain menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, menghitung pendapat dan beban selama periode tertentu, mengorientasi kesalahan yang dilakukan sebelumnya dalam membantu mengubah transaksi tunai menjadi metode akuntansi akrual. Ada dua jenis jurnal penyesuaian, yaitu jurnal penyesuaian debit dan kredit. Langkah-langkah adalah identifikasi transaksi yang belum terekam di jurnal umum, entry jurnal penyesuaian dengan mencatat transaksi tersebut, mesti entry tersebut ke buku besar. Contoh jurnal penyesuaian. Contohnya, perlengkapannya dipakai 1.500.000. Yang kedua, gaji belum dibayar sebesar 1 juta. Akun beban perlengkapan. Keterangannya itu beban perlengkapan di debit itu 1.500.000, perlengkapan di kredit 1.500.000. Sedangkan beban gaji di debit itu 1 juta, sedangkan beban yang harus dibayar yaitu 1 juta di kredit. Halo semuanya, aku Wofi Sapela. Di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan kertas kerja. Tetapi sebelum itu aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kertas kerja. Kertas kerja adalah selembar kertas berkolom-kolom yang dipergunakan untuk membantu menggabungkan seluruh data akuntansi pada akhir periode akuntansi. Tujuannya untuk mengumpulkan data keuangan seperti neraca saldo dan jurnal penyesuaian, untuk mendapatkan neraca saldo disesuaikan, dan untuk mengetahui laba. Oke, kali ini kita bakal kerjain kertas kerja. Kertas kerja itu setelah mengerjakan jurnal penyesuaian. Ini saya udah masukin neraca saldonya supaya gampang. Jadi, data penyesuaiannya itu tadi barang yang terpakai perlengkapannya tersisa 1.500.000. Berarti di jurnal penyesuaiannya kita tulis 1.500.000. Berarti kita menambahkan akun di sini beban perlengkapan. Kita taruh di debit 1.500.000. Lalu jurnal penyesuaian yang kedua, ada gaji yang masih belum dibayar sebesar 1 juta. Kita taruh di debit. Lalu kita tambahkan akun lagi, gaji yang masih harus dibayar sebesar 1 juta. Lalu kita pindahkan di neraca saldo disesuaikan. Terus kita hitung rugi labanya mulai dari pendapatan jasa. Kita pindahkan ke sini. Terus kita hitung neracanya. Lalu kita hitung total semuanya mulai dari sini. Di bagian rugi laba kan ini hasilnya beda. Ini 500 ini kita taruh sini, ini namanya keuntungan yang ada di dalam perusahaan itu sebesar 500.000. Lalu kita tambahkan, jadi hasilnya balance sama. Yang ini juga sama, ini beda, taruh di sini ya. Hasilnya sama. Jadi begini ya cara mengerjakan kertas kerjanya. Akuntan perusahaan harus membuat laporan keuangan untuk berbagai pihak yang membutuhkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan terdiri dari 3. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Secara umum, laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha. Pendapatan dikurangi beban sama dengan laba usaha. Oke, kita lanjut ke contohnya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada contohnya untuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi kan terdiri dari pendapatan dan beban usaha. Nah, saya mendapatkan laporan dari pendapatan dan beban usaha ini dari kertas kerja yang sudah dibuat dengan Vela dan jurnal transaksi yang dibuat oleh saya sendiri. Nah, kan pendapatan jasa itu ada 2,
dua akunnya. Di sini kita akan tulis 2. Ini sesuai apa yang ada di jurnal atau kertas kerja ya teman-teman. Nah, kita taruh di sini pendapatan dan pendapatan jasanya, lalu ditambah, lalu jumlah pendapatannya itu 5.500.000, lalu bagian beban usahanya ini saya lihat di kertas kerja yang dibuat oleh Vela. Beban usahanya ini ada 3, beban sewa 1 juta, beban gaji 1.500.000, dan beban perlengkapan 2.500.000, ditambah keseluruhannya hasilnya 5 juta, lalu jumlah pendapatan dan jumlah beban usaha ini dikurangi 5.500.000 dikurangi 5 juta, hasilnya 500.000, yaitu laba usaha dari laporan laba rugi ini 500.000 secara keseluruhan. Oh ya, untuk kolomnya seperti ini ya teman-teman, hanya seperti ini. Nah, laporan kedua itu yaitu perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atau aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, laporan perubahan ekuitas milik perusahaan perseroan terbatas melibatkan unsur modal saham, laba usaha, dan dividen. Modal saham dan laba ditahan pada awal periode ditambah dengan penambahan modal saham dan laba usaha periode tersebut dikurangi dengan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham perusahaan akan menghasilkan ekuitas pada akhir periode. Oke, kita akan lanjut ke soal. Namun, di contoh soal itu tidak ada dividen, maka akan dibuatnya seperti ini. Nah, ini dia contohnya teman-teman, laporan perubahan ekuitas dari bengkel Tuan Anton. Nah, di sini yang pertama ada modal per 1 November 2020. Ini modal awal yang dikeluarkan Tuan Anton saat mendirikan perusahaannya, yaitu 53 juta. Lalu laba bersihnya ini kita ambil dari laba usaha tadi ya, 500.000. Lalu karena tadi tidak ada dividen atau rival, maka di sini cuma satu aja. Lalu ini seharusnya dikurangi ya teman-teman, namun karena dia cuma sendiri, maka tambahan modalnya cuma 500.000. Lalu 53 juta ini ditambah dengan 500.000. Jadinya modal per 30 November 2020 itu 53.500.000. Dan seperti ini bentuk kolom laporan perubahan ekuitasnya. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca adalah salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada satu waktu tertentu. Laporan ini menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan, memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana sumber daya tersebut dibiayai, baik melalui utang maupun modal pemilik. Nah, struktur dari laporan posisi keuangan ini yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberi manfaat ekonomi di masa depan. Aset terbagi menjadi 2, aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu yaitu aset yang dapat diuangkan atau digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun seperti kas, piutang, dan persediaan. Nah, yang kedua, aset tidak lancar, yaitu aset jangka panjang yang digunakan untuk operasional seperti tanah, bangunan, mesin, dan investasi jangka panjang. Kedua, ada kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Kewajiban dibagi menjadi 2, kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar yaitu utang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang usaha dan beban yang masih harus dibayar. Kedua, kewajiban tidak lancar yaitu utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun seperti pinjaman bank jangka panjang. Ketiga, ada ekuitas. Ekuitas adalah sisa hak pemilik atas aset setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mencakup modal yang disetor oleh pemilik, laba ditahan atau rugi. Nah, ini contohnya laporan posisi keuangan ya teman-teman. Di sini ada sebelah sini ada aset dan sini ada liabilitas dan ekuitas. Nah, ini kolomnya seperti ini, dia dibagi menjadi 2. Yang pertama kita akan menjelaskan bagian aset. Ini saya ambil dari kertas kerja yang dibuat oleh Vela. Jadi tinggal dimasukin aja ya. Aset lancar ini ada kas, piutang, perlengkapan yang total harganya seperti ini. Lalu jumlah aset lancarnya ini hasil dari yang 3 ini ya teman-teman, ditambahin jadi 50.500.000. Lalu kedua ada aset tidak lancar, karena aset tidak lancarnya cuma 1, jadi peralatan doang 8 juta. Jadi jumlah aset tidak lancarnya 8 juta. Lalu jumlah aset secara keseluruhan yaitu 50.500.000 ditambah 8 juta hasilnya 58.500.000. Oke, jadi yang kedua lagi liabilitas dan ekuitas. Liabilitas tadi kan ada 2, jangka panjang, jangka pendek, dan jangka panjang. Tapi di contoh soal ini cuma ada jangka pendek karena jangka panjangnya tidak ada. Nah, di jangka pendek ini ada 2, utang usaha dan utang gaji. Ini yang harus dibayar oleh bengkel Tuan Anton. Di sini utang usaha 4 juta dan utang gaji 1 juta ditambah secara dua-duanya, jadi jumlah liabilitas jangka pendek itu 5 juta. Lalu kesini bagian ekuitas. Ekuitas pemiliknya itu 53.500.000. Itu dapat dilihat dari laporan perubahan ekuitas sebelumnya. Modal ini ekuitas pemiliknya. Nah, jadi secara jumlah liabilitas dan ekuitas itu 5 juta ditambah 53.500.000, hasilnya 58.500.000, dan hasil kedua ini balance ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal penutup. Jurnal penutup
yaitu jurnal untuk menutup akun sementara seperti nominal, laba rugi, sehingga memiliki nilai 0. Berikut pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian dari jurnal penutup. Di sini, yang pertama, pendapatan biasa di debit sebesar 5.500.000, ikhtisar rugi laba di kredit sebesar 5.500.000, dan yang kedua ada ikhtisar rugi laba di debit sebesar 5 juta, beban sewa di kredit sebesar 1 juta, beban gaji di kredit sebesar 2.500.000, beban perlengkapan di kredit sebesar 1.500.000, dan yang ketiga ada ikhtisar rugi laba di kredit sebesar 500.000 dan modal di kredit sebesar 500.000. Jurnal penutup ini saya dapat di posting dari hasil kerja lembar kertas.